Halo semua, selamat siang dan selamat jumpa kembali di channel Edukasi Animal. Konten kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk cari tahu soal hewan herbivora yang selanjutnya, karena di konten sebelumnya sudah memberikan ulasan sedikit mengenai hewan herbivora di bagian pertama. Lebih jelasnya yuk simak penjelasannya. Let's go! Yang pertama, gajah. Gajah adalah mamalia besar dari famili Elephantidae dan ordo Proboscidea. Secara tradisional, terdapat dua spesies yang diakui, yaitu gajah Afrika, Loxodonta africana, dan gajah Asia, Elephas maximus. Walaupun beberapa bukti menunjukkan bahwa gajah semak Afrika dan gajah hutan Afrika adalah spesies yang berbeda, Liter africana dan Liter cyclotis. Gajah tersebar di seluruh Afrika Sub-Sahara, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Elephantidae adalah satu-satunya famili dari ordo Proboscidea yang masih ada, famili lain yang kini sudah punah termasuk mamut dan mastodon. Gajah memiliki ciri-ciri khusus. Dan yang paling mencolok adalah belalai atau proboscis yang digunakan untuk banyak hal, terutama untuk bernapas, menghisap air, dan mengambil benda. Gigi serinya tumbuh menjadi taring yang dapat digunakan sebagai senjata dan alat untuk memindahkan benda atau menggali. Daun telinganya yang besar membantu mengatur suhu tubuh mereka. Gajah Afrika memiliki telinga yang lebih besar dan punggung yang cekung, sementara telinga gajah Asia lebih kecil dan punggungnya cembung. Gajah merupakan hewan herbivora yang dapat ditemui di berbagai habitat, seperti sabana, hutan, gurun, dan rawa-rawa. Mereka cenderung berada di dekat air. Gajah dianggap sebagai spesies kunci karena dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, zebra. Zebra, subgenus Hippotigris. Disebut juga kuda loreng, adalah hewan dari Afrika yang dikenal akan tubuhnya yang berbelang hitam putih. Terdapat 3 spesies yang masih ada saat ini, yaitu zebra grevi, Equus grevi, zebra dataran, E. quagga, dan zebra gunung, E. zebra. Zebra merupakan bagian dari genus Equus seperti halnya kuda dan keledai. Ketiganya merupakan kelompok yang masih tersisa dari famili Equidae. Setiap individu zebra memiliki pola belang-belang yang khas. Terdapat beberapa teori mengenai fungsi dari belang-belang tersebut. Dan teori yang paling banyak didukung oleh bukti adalah sebagai perlindungan dari gigitan lalat. Zebra menghuni bagian timur dan selatan Afrika, dan dapat ditemui di berbagai jenis habitat seperti sabana, padang rumput, daerah berhutan, lahan bersemak, dan daerah bergunung. Zebra adalah hewan pemakan rumput yang dapat bertahan hidup dengan mengonsumsi tumbuhan yang bermutu rendah. Mereka menjadi mangsa singa dan biasanya melarikan diri ketika merasa terancam, tetapi mereka juga bisa menggigit dan menendang. Spesies-spesies zebra memiliki perilaku sosial yang berbeda-beda. Belang-belang zebra menjadikan mereka sebagai hewan yang paling mudah dikenali. Mereka telah menjadi tema berbagai karya seni dan kisah di Afrika dan wilayah lainnya. Yang ketiga, badak. Badak merupakan salah satu mamalia besar di Indonesia yang terancam punah. Di Indonesia terdapat 2 spesies badak yaitu badak Sumatera, Dicerorhinus sumatrensis, dan badak Jawa, Rhinoceros sondaicus. Badak Sumatera, juga dikenal sebagai badak berambut atau badak Asia bercula 2, Dicerorhinus sumatrensis. Merupakan spesies langka dari famili Rhinocerotidae dan termasuk salah satu dari 5 spesies badak yang masih ada. Badak adalah hewan herbivora dan makan bermacam-macam spesies tanaman, terutama tunas, ranting, daun-daunan muda dan buah yang jatuh. Kebanyakan tumbuhan disukai oleh spesies ini tumbuh di daerah yang terkena sinar matahari, pada pembukaan hutan,
semak-semak dan tipe vegetasi lainnya tanpa pohon besar. Badak menjatuhkan pohon muda untuk mencapai makanannya dan mengambilnya dengan bibir atasnya yang dapat memegang. Walaupun termasuk herbivora, badak adalah hewan yang berbahaya. Di India dan Nepal, badak merupakan penyebab utama kematian manusia, melebihi jumlah yang disebabkan oleh harimau dan macan tutul. Badak bahkan diketahui pernah menyerang gajah pembawa wisatawan. Badak memiliki karakteristik. Herbivora berukuran besar yang dapat mencapai bobot lebih dari 1 ton. 1 atau 2 cula pada bagian tengah dahi. Jika berjumlah 2, salah satu terletak di depan yang lainnya, tidak bersisian. Kulit dengan tebal berkisar 1,55 cm yang terbentuk dari lapisan kolagen. Memiliki indera pendengaran dan penciuman yang tajam, tetapi tidak dapat melihat jauh. Sebagian besar badak dapat hidup melebihi 40 tahun. Yang keempat, keledai. Keledai adalah hewan domestik dari keluarga kuda. Keledai merupakan keturunan keledai liar Afrika, Equus africanus, dan telah digunakan sebagai hewan pekerja selama setidaknya 5.000 tahun. Keledai merupakan hewan jinak yang digunakan untuk bertransportasi dan kerja lain, seperti menarik kereta kuda maupun membajak ladang. Ada lebih dari 40 juta keledai hidup di dunia ini. Sebagian besar ada di negara berkembang, di mana mereka sering dijadikan hewan pekerja. Keledai adalah hewan herbivora yang suka makan rumput, meskipun mereka juga terkadang memakan semak dan tanaman gurun. Yang kelima, unta. Unta adalah 2 spesies hewan berkuku genap dari genus Camelus, 1 berpunuk tunggal, Camelus drom. Edarius, 1 lagi berpunuk ganda, Camelus bactrianus, yang hidup ditemukan di wilayah kering dan gurun di Asia dan Afrika Utara. Rata-rata umur harapan hidup unta adalah antara 30 sampai 50 tahun. Seperti yang diketahui, unta hidup di padang pasir yang memiliki range temperatur udara yang mampu membunuh mayoritas makhluk hidup. Selain itu, mereka mampu untuk tidak makan dan minum selama beberapa hari. Ada banyak hal yang membuat mereka mampu beradaptasi. Salah satunya adalah punuknya. Banyak orang mengira punuknya menyimpan air, tetapi sebenarnya tidak. Punuk unta menyimpan lemak khusus, yang pada suatu saat bisa diubah menjadi air dengan bantuan oksigen hasil respirasi. 1 gram lemak yang ada pada punuk unta bisa diubah menjadi 1 gram air. Yang terakhir, jerapah. Jerapah atau zarafah, nama ilmiah Giraffa camelopardalis, adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan. Jerapah berkerabat dengan rusa dan sapi tetapi dari suku yang berbeda, yaitu Giraffidae yang mencakup jerapah sendiri dan kerabat terdekatnya, okapi. Habitat aslinya mencakup area dari Chad sampai dengan Afrika Selatan. Nama spesiesnya Camelopardalis diambil dari nama dalam Latin, karena dianggap sebagai bastar unta, camel, dan macan tutul, leopard. Nama Camelopardalis dipakai oleh Plinius Senior dalam ensiklopedia yang ditulisnya. Nama ini juga dipakai sebagai nama salah satu rasi bintang. Nama, jerapah, sendiri dipinjam dari nama hewan ini dalam bahasa Arab, zirafah. Pada musim kemarau, jerapah biasanya memakan daun hijau, namun saat musim hujan tiba, jerapah tidak memakan daun hijau lagi melainkan daun dan batang baru yang tumbuh di pohon yang sudah gugur. Di alam liar jerapah dapat memakan makanannya hingga 66 kg setiap harinya. Cara makan jerapah jantan dan betina berbeda.
Jerapah jantan akan memakan daun pada pohon dari cabang tertinggi sedangkan jerapah betina akan melengkungkan lehernya untuk makan daun pada cabang pohon yang lebih dekat dengan tanah.